Ya, nggak ada yang lebih bahagia bagi saya episode ini dan saya mendatangi beliau. Ini saya anggap walaupun saya barangkali cuma sekali dua kalinya bertemu dan itu pun tidak seperbicara, tapi dalam hati beliau adalah guru saya. Saya pengagum orasi beliau, kedalaman beliau dalam berbicara dan tulisan beliau. Prof. Salim Said. Assalamualaikum, Prof. Salam. Wah, akhirnya ya. Ini kantor apa nih, Prof? Ini kantor Institut Peradaban. Institut Peradaban. Ini adalah kelompok diskusi yang mengarah kepada pembangunan peradaban Indonesia. Oke. Concern betul ya? Sangat concern. Ini sudah 10 tahun saya kira. 10 tahun. Ya. Prof jadi apa? Ketuanya? Ya, saya ketua yayasan. Ketua yayasan. Nah, hari Rabu ini, Ya. nanti kalau Anda bertahan sampai pukul 2 siang, Anda akan lihat teman-teman itu kumpul diskusi sampai maghrib. Sampai maghrib. Dari jam berapa? Dari jam 2, kadang-kadang setengah 3. Oke. Tentang apa? Tentang peradaban? Apa saja. Wow. Temanya adalah peradaban, tapi tentang apa saja. Oke. Kemarin saya mendatangin museumnya itu, Prof. Fadlizon. Dan waduh, saya terpukau gitu. Karena di situ saya menyaksikan apa ya, peradaban Indonesia dan negara kita itu demikian lengkap beliau kumpulkan. Banyak juga orang kaget. Ya, karena dia ada dana dan dia ada perhatian. Ya. Dia lakukan itu. Saya menyumbang barang-barang kecil saya. Oh ya? Yang lebih baik disimpan oleh Fadli daripada saya simpan. Ya, karena dirawat betul, Pak. Ya, mestinya. Cuman saya katakan pada Fadli, yang harus Anda pikirkan itu kelanjutan. Ya. Siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan meneruskan? Saya sekarang ini ada persoalan kalau Anda mau tahu. Saya itu koleksi buku saya sekitar 10.000. 10.000? Saya kumpulkan sejak saya SMA. About anything? Ya, sesuai studi saya. Ya. Saya kan tertarik film. Ada koleksi film. Militer. Teater, sosiologi, psikologi, politik, militer. Tentu saja. Ya, nah, 10.000. Sekitar hampir atau kurang sedikit. Persoalannya adalah saya tidak ingin ketika saya meninggal buku itu tercecer. Ya. Anak-anak saya nggak ada yang tertarik. Jadi harus dicarikan tempat. Dan Fadli lah tempatnya. Saya kira terlalu banyak buat Fadli. Saya lagi berusaha. Tadinya ada pembicaraan dengan Perpustakaan Nasional. Oke. Tapi kayaknya Perpustakaan Nasional punya persepsi lain terhadap apa yang disebut corner. Apa itu, Pak? Corner itu adalah sudut khusus di sebuah perpustakaan yang menyimpan koleksi buku orang-orang tertentu. Semacam endowment? Iya, you can say that. Corner Salim Said gitu. Iya, ya seperti itu. Di berbagai perpustakaan itu ada. That's what you propose? Ya, jadi rupanya nggak ngerti orangnya. Jadi sekarang saya lagi berusaha mendekati Gubernur DKI. Oke. Karena DKI itu katanya punya perpustakaan yang bagus. Kalau mereka mau terima hibah saya, wakaf saya akan serahkan kepada mereka ketika saya sudah meninggal. Ya. Maksud saya prosesnya dimulai dari sekarang, buku-buku yang tidak lagi mendesak saya pakai, tidak lagi dibaca. Saya serahkan ke sana, ditambah terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Kalau saya sudah tidak memanfaatkan lagi dan saya masih hidup, ya bawa aja. Ya. Tapi kalau saya masih manfaatkan, tunggu sampai saya meninggal. Wow, jadi koleksi dari, saya tahu Prof. Salim saya itu orang yang gila baca. Boleh saya bilang gila baca ya, Pak? Kalau saya tidak gila baca, saya udah gila sekarang. Karena nggak keluar rumah kan. Nggak keluar rumah lagi. Saya membaca saja. Dari kecil ya, Pak? Ya, itu ajaran bapak saya almarhum. Bapak dulu kan dari Paripari kan? Ya. Lahir Paripari. Kota kecil. Nyari buku kan susah, Pak. Ya, ayah saya itu kalau saya minta beli bola nggak dikasih, belum tentu dikasih. Kalau beli bola, kami kan bukan orang keluarga kaya. Oke. Tapi kalau buku itu mesti dikasih. Pasti dikasih. Salah satu buku yang saya ingat, interestingly, buku yang dia tentang Sumatera Selatan. Oh ya? Dan ada cerita mengenai PMP. Pempek. What is PMP? The story of pempek. Ya. Oke. Ternyata dalam hidup saya sekarang, you kalau ke rumah saya mesti ketemu PMP. Karena ibu orang Palembang. Istri saya orang Muara II. Gara-gara buku itu Bapak jatuh cinta dengan perempuan Palembang? Enggak ada hubungan. Di kemudian hari saya katakan, aneh juga ya hidup saya ini. Ya. Padahal ini juga Anda akan terkejut.
saya nggak suka makan pempek. Sampai hari ini saya nggak suka. Sampai sekarang? Tapi kan saya toleran. Jadi? Di rumah saya ada pempek. Bapak makan juga? Enggak. Karena toleransi aja. Yang saya cuma ingatkan, cukanya dijaga. Oh, jadi? Karena pernah salah minum, saya kira sirup Coca-Cola dari mana, kulkas itu, taunya cuka itu. Cuka itu? Tapi ya itu pengalaman buruk untuk Bapak? Ya saya terkejut aja, saya minta diperhatikan aja. Oh, oke. The rest adalah, saya beri kesempatan pada istri saya, melanjutkan tradisi kulinernya dia. Iya dong. Sebab kata teman saya ya, orang Palembang nggak ada itu, pempek mati Pak. Kalau tidak makan apapun pesta, pasti ada cuka. Pakai pempek dan cuka itu. Ya saya toleran aja. Toleransi Bapak itu membiarkan, membolehkan Ibu untuk meneruskan makan pempeknya. Iya. Oke, jadi Bapak dan keluarga istri saya kalau kumpul. Tapi Bapak tetap tidak makan? Saya enggak. Saya pernah coba enggak tertarik. Oke. Itu aja. Oke, Pak, Bapak lahir di Parepare. Ini kota juga kelahiran Habibie ya? Begini, sebenarnya tepatnya tidak di Parepare. Dulu waktu saya kecil itu, Parepare itu kabupaten. Saya lahir di sebuah desa. Oke. Dari kabupaten itu. Kemudian dipecah-pecahkan. Ya. Sekarang desa saya itu namanya Amparita. Amparita. Dan itu nama anak saya yang di Amerika. Oke. Karena lahir di Amerika. Oke. Saya beri nama kampung saya namanya Amparita. Dekat juga Amparita Amerika ya? Iya. Whatever lah. Nah, jadi, tapi ketika dicatat pertama kali tempat lahir, kabupaten kan? Kabupaten, Parepare. Parepare. Sebenarnya saya kalau mau ikut aturan, Amparita itu sekarang masuk kabupaten lain. Kabupaten Sidendreng Rapang. Sidrap. I've been there too. Ya. Sidendreng Rapang. Iya, jadi itu bagian dari Sidendreng Rapang. Tapi sudah tertulis Parepare. Parepare ya sudah. Ya sudahlah. Karena saya pernah baca buku Pak Habibie, From Parepare to Aachen. Ya. Kami bertetangga dengan Pak Habibie di mana? Di Parepare. How close, Pak? 100 meter, 150. Ibu saya masih ingat Habibie sebagai anak-anak. Saya masih anak-anak sekali kan masih. Habibie kan sekian tahun lebih tua dari saya. Ya. Yang ibu saya udah meninggal. Ya. Dia ingat itu matanya bola, gede, mencorong. Oh, itulah Habibie. Dan suka main. Sekarang namanya skuter, itulah didorong-dorong. Skuter. Dulu zaman itu namanya Fitz. Ya, motor fit. Motor Fitz. Ya, gitu. Skuter yang pakai kaki itu, Pak? Iya. Iya. Nggak pakai mesin kan? Nggak. Kayak sepeda tapi nggak ada kayunya. Iya. Didorong aja lari gitu. Iya. Oh, begitulah. Pak, kalau secara hubungan emosi pribadi dengan Pak Habibie sedekat apa, Pak? Ini menarik. Udah nyerempet politik ini. Bukan soal politik. Ya. Ketika saya mendapat beasiswa ke Amerika. Ya. To Ohio. Ya. Ohio University. Itu persoalannya itu cuma saya bebas uang kuliah. Ya. Biaya hidup tidak. Tuition bebas, tapi living cost harus cari sendiri. Biaya perjalanan cari sendiri. Oh ya? Kejadian bahwa Pak Habibie jadi menteri, baru jadi menteri. Menristek. Oke. Saya ketemu beliau sebagai wartawan, saya interview, lalu saya cerita ketika cerita berkembang bahwa kita orang Parepare ya. Rumah kita berdekatan. Oke. Jadi saya cerita soal itu, beliau tertarik. Itu bergulir menjadi beliau menandatangani affidavit of support saya. Oke. Ke kedutaan Amerika supaya saya bisa dapat visa masuk Amerika. Affidavit of support. Ya. Artinya dia menjamin hidup saya di Amerika. Dicarikan beasiswa. Waktu itu yang mencarikan, saya diperintahkan mencarikan beasiswa itu, lalu lupa saya namanya. Pernah jadi menteri juga. Enggak berhasil. Kemudian beliau mengambil alih. Jadi saya program master saya yang pertama seluruhnya dibiayai beliau. Pas-pasan. Dibiayain pribadi, Pak? Iya, ada lembaga namanya BPPT. Jadi saya dibiayai. Pas-pasan aja. Saking pas-pasannya,
istri saya baru kawin ke Amerika. Istri saya itu menjatah rokok buat saya. Waktu itu saya masih merokok. Masih merokok. Jadi habis makan dikasih sebatang. Karena kita miskin sekali. So much so, kami menunda punya anak. Di Amerika. Keluarga berencana. Is it in Eton or in? Masih di Athens. Eton, Ohio, Amerika. Eton, Ohio. Jadi kita menunda. Oke. Tidak punya anak. Kemudian dalam perjalanan, salah satu guru besar tamu dari Ohio State mengajar di Athens. Di Athens, ya. Di ahli Indonesia namanya Bill Liddell. Bill Liddell? Nggak asing nama ini ya? Oh iya. Lah saya ngobrol sama dia. Kira-kira saya bisa nggak sih masuk program dokter? Itu angan-angan basa-basi aja. Basa-basi aja. Saya tidak pernah berpikir jadi dokter. Ya. Dia bilang pada saya, oh kalau Anda lulus straight A, saya terima. Oke. Ternyata saya lulusnya Bapak straight A? Straight. Semua pelajaran A? Wow. Rata-rata A angka saya, bagus. Emang nggak ada statistiknya pelajarannya Pak? Bapak kok ada, tapi saya terakhir baru lulus itu. Gitu. Dan banyak anak-anak. Bapak bekerja keras untuk itu gitu kan? Oh iya. Nanti lebih bekerja keras lagi ketika ngambil doktor. Oke. Saya sampai membayar anak Amerika untuk ngajari saya statistik. Dia datang ke apartemen saya $7,5 tiap jam. Oh ngajar ya? Kayak tentir gitu? Oh tentir. Kayak les ya? Jadi Prof. Salim saya itu ada juga kelemahannya menghitung. Wah, pahit. I don't even know how to count the money in my wallet. Saya nggak tahu. Jadi kalau anak saya minta duit, saya kasih aja walletnya. Take whatever you need. Itu yang Bapak, kita lihat menjadi pribadi, nggak itu-gitu kan. Yang penting Bapak contribute something ya Pak. Sebab saya kemudian, usia saya 77. Beliau ini lebih tua daripada NKRI loh. Dan saya mendapat pengalaman bahwa ada yang mengatur rezeki saya. Dompet saya alhamdulillah tidak pernah kosong. Menipis, tapi nanti ada lagi. Ada aja? Ada aja, jalannya dapat duit. Gitu. Jadi saya percaya dan halal? Halal, ya itu paling penting. Saya percaya bahwa saya tidak perlu takut. Ya saya tidak kaya, pasti tidak kaya. Tapi melarat juga tidak. Begitulah perjalanannya. Tadi Anda tanya soal sekolah. Balik lagi ke Amerika, Pak. Balik lagi, ketika saya sudah straight A, sudah pasti akan diterima di Ohio State. Persoalan baru lagi. Apa lagi? Duitnya. Kalau doktor kan bisa lama. Oh iya. Dari mana duitnya? Oke. Jadi? Sebenarnya sudah saya catat di buku saya. Dari Gestapo ke Reformasi. Iya. Agak tebal tuh. Yang buku yang pernah dilarang dia, Pak? Iya. Oke. Bukan yang dilarang itu yang mengenai Gestapo. Iya. Oh iya, oke. Ini semacam semi autobiografi. Nah, waktu itu Parni Hadi wartawan Anda tahu? Tahu. Itu bertugas di Hamburg, Jerman Barat. Iya. Nah, saya telepon dia. Parni, aku ini sudah hampir selesai, mau pulang. Saya ditawari program doktor, tapi aku nggak punya duit. Dia bilang begini, ambil Bung, jangan disia-siakan. Ya duitnya bagaimana? You tulis surat kepada saya, Pak Habibie mau ke sini. Mau datang ke Hamburg, kan dia punya rumah. Oke. Saya kirim surat, dijawab positif. Pasti saya dapat disupport lagi. Disupport untuk program doktor. Oke. Menggelinding-gelinding lah saya. Akhirnya jadi dokter. Padahal kalau Anda baca di buku saya, itu saya nggak pernah berniat jadi sarjana. Saya mau jadi wartawan saja. Mau jadi sarjana pun Bapak nggak berniat? Tidak. Tapi Bapak kan sarjananya banyak banget, Pak. Ya kemudian. S1, S2, S3. Itu kan kebanyakan, Pak. Ya, itu kan kemudian. Itu yang saya bilang aneh. Jadi menggelinding-gelinding. Itulah nasib. Rahasia Allah. Ya. Saya kan ingin betul, salah satu yang mendorong saya sekolah itu, karena waktu itu kami para wartawan itu dianggap tidak bermutu oleh orang ilmuwan. Oh, jadi agak tersinggung ya? Oh iya, ada faktor itu. Saya mau membuktikan saya bisa jadi dokter juga, saya bisa jadi master juga. Jadi kebetulan dapat kesempatan dan itu saya buktikan. Masternya double degree lagi? Ya. Hubungan internasional dan ilmu politik? Ilmu politik. In politik. Lalu kemudian ngambil ilmu politik untuk dokter saya. Sarjana muda psikologi.
S1-nya sosiologi, betul? Bukan, ya S1 sosiologi. Bapak kan pernah juga nggak tamat di UI untuk jadi psikolog ya? Psikologi nggak berhasil. Nggak berhasil. Saya kira di rumah saya ada ijazah tuh. Terus? Sarjana muda apa-apa. Okay. Tapi ada bukti legal saya pernah tercatat di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tapi yang lucunya beliau dikenal sebagai pengamat, sebagai penulis gitu. Ini tokoh ini demikian unik. Pak, saya punya rapid question. Bapak ini sebenarnya, nah ini nggak ada hubungan lagi nih Pak. Pengamat militer atau pengamat film? Ah itu harus ada ceritanya. Jadi ketika saya pulang dari Amerika sebagai orang Indonesia pertama yang menulis tesis doktor mengenai tentara Indonesia dan politik, buku itu kemudian terbit dalam bahasa Inggris ya. Oh iya? Di Singapura. Di Singapura? Oke. Saya tidak bisa bicara politik. Iya. Zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Jadi saya sibuk bicara film. Film. Oh ini pelarian juga? Jadi orang mengenal saya pengamat film. Iya. Oke. Dulu kalau apresiasi film nasional Salim Said ngomong, Sabitias, aduh. Juri berkali-kali saya FFI. Setelah reformasi, dui fungsi berakhir, itu saya mulai bicara soal militer. Kan bebas. Teman-teman saya bilang, loh kok aneh? Dia kan doktor film, kok dia bicara soal militer? Bagaimana ceritanya? Banyak orang percaya doktor saya itu soal film. Jadi saya pun jadi pengamat film kan. Iya. Dan saintifik kalau Bapak cerita. Ya karena saya kan bertahun-tahun menjadi wartawan film, menulis kritik film, menulis buku tentang film. Jadi saya punya modal mengenai film. Nah itu saya pakai ketika politik tidak bisa dibicarakan di publik. Ketika keadaan berubah, bebas ngomong politik, sayalah orang yang punya gelar doktor mengenai peranan politik militer. Mulailah saya bicara di TV. Dan ya itu teman-teman saya orang film bingung. Lah, bagaimana ceritanya? Itulah. Orang film kok ngomong militer. Kemudian ini masih ada cerita sebagai pengamat nih. Kemudian terjadi ribut di Timur Tengah kan. Saya kan bekas kepala Des luar negeri majalah Tempo. Dan saya hampir semua wilayah itu saya pernah datangi. Saya pernah ke Israel, ke Irak, Syria. Saya pernah ke Syria, Jordan, ya begitu ya. Kemudian Iran, begitu. Iran ya. Saya pernah ke Mesir berkali-kali. Saya punya pengetahuan dasar mengenai persoalan Timur Tengah. Jadi saya banyak diundang memberikan komentar. Tiba-tiba saya jadi pengamat Timur Tengah. Dibaptis saja begitu. Dibaptis saja. Jadi Bapak dibaptis itu berkali-kali ya Pak ya? Berkali-kali berubah-ubah. Berubah-ubah. Sekarang kan saya di TV kan, terutama TV One, itu kan saya guru besar ilmu politik. Jadi orang tidak mengambil saya menyebut pengamat. Di jalan saya ketemu orang, Bapak Profesor. Satu kejadian, saya sebagai duta besar di Praha, datang seorang menteri, Menteri Kesehatan. Menkes siapa ya Pak? Ibu Saparina? Sekarang lagi masih ditahan. Iya, Saparina Sadelia apa? Saparina ya? Ya. Pak, ya. Kita tahu. Saya kan sebagai duta besar. Bapak dubes tahun berapa ya Pak? Dubes di Praha tuh Ceko tahun? Jangan-jangan saya pernah ke tempat Bapak ya? Waktu dengan Rahmat Gobel. Iya. Saya pernah ke Praha ke KBRI. Mungkin kita ketemu. The point adalah saya sebagai duta besar dengan istri datang ke airport menjemput Ibu Menteri. Menteri Kesehatan. Ya, Menteri Kesehatan. Ya mau saya katakan, ya bingung. Loh, ini kan Bapak pengamat, dia bilang. Oh gitu. Saya bilang, Bu, saya duta besar Republik Indonesia di sini. Berkuasa penuh. Berkuasa penuh. Ya gitulah. Ya lucu-lucu saja nasib. Jadi hidup Bapak tuh ya pindah-pindah ya. Pindah shifting gitu. Kayak bunglon aja gitu ya Pak ya. Menyesuaikan diri, nggak bisa sini. Jadi filosofinya filosofi air kali Pak ya. Mentok di sini, pindah ke sini. Nggak terlalu pakai filosofi. Survival aja. Mengalir aja. Di Amerika itu ketika saya kuliah, ada buku populer namanya What is the color of your parachute? What is the color of your parachute? Because if you have many color, you can safely jump and secure. Karena itu di Amerika, waktu teman-teman saya anak Amerika bilang,
ngapain kamu ngambil doktor? Kami ngambil beberapa master. Jadi kami lihat pekerjaan apa yang cocok, dan yang dicari di Amerika, doktor itu hanya untuk peneliti kok. Untuk jadi profesor itu doktor-doktor kan miskin. Yang kaya itu master-master. Master-master. Oh gitu. Mereka tanya saya. Iya. Tapi saya bilang kebutuhan kami di Indonesia kan lain. Berbeda lagi. Ya. Kalau bayangin kalau saya cuma master, sekarang di Indonesia ini kan banjir master. To compete is very difficult. To compete ya. Ya. Jadi padahal saya kan harus hidup. Saya nggak punya kekayaan. Saya nggak punya warisan. Saya harus hidup. Jadi ya sudah. Bicara militer, polisi lagi debat, saya diundang TV. Soal film, festival film apa saya bicara bisa juga. Soal Timur Tengah saya bisa. Karena saya punya modal, bukan ngawur. Dan jangan lupa Pak, Bapak itu bukan sekedar bicara, dalam. Ya karena ada dasarnya, saya membaca. Saya punya pengalaman dan saya membaca. Ya. Nah itu modal saya. Karena kalau saya ngawur kan ketahuan sama orang. Lambat laun orang tahu bilang, ini bahlul aja nih ngomong nggak ngerti. Nggak bisa. Dan Bapak punya apa ya, kemampuan orasi juga. Saya kalau ngeliat Bapak itu bersemangat luar biasa. Ya. Jangan lupa, saya bekas mahasiswa Akademi Teater Nasional. Demo-demo juga dulu ya Pak ya? Lah ya itu tadi sekolah saya di psikologi drop. Karena kerja saya demo bikin radio gelap. Jadi lengkap, demonstran, terus pernah berteater, dan lahirnya tanggal 10 November. Jadi semangatnya Bung Tomo banget ini. 10 November dulu ya Pak? Ya kebetulan aja. Kebetulan aja. Pak, kalau kita ngomong film nih, sebelum kita bahas yang lain. Bapak kalau memilih nih, Rano Timur atau Soekarno M. Nur Pak? Kalau popularitas mungkin Ratno Timur. Tapi kalau aktor sebagai seniman Soekarno M. Nur. Dua-dua Adni ya Pak dulu Pak? Enggak. Soekarno yang Adni ya? Soekarno pernah Adni. Soekarno M. Nur. Saya kira Soekarno itu bukan mahasiswa biasa. Dulu ada namanya acting course. Apa itu Pak? Kursus acting. Oh, kursus acting ya, oke. How to play the role. Saya kira Karno itu pernah, ada beberapa yang ikut itu, zaman itu. Zaman itu. Tahun 50-an. Dan itu sekolah kan dipimpin Usmar Ismail. Usmar Ismail. Guru-gurunya termasuk Asrul Sani, Jaya Kusuma. Banyak orang-orang senior yang mengajar di situ. Saya masuk di Adni itu sudah tahun 64. Guru-guru saya itu, Usmar Ismail pernah datang sekali. Oh, pernah jumpa jadi? Pernah jumpa. Sudah itu guru-guru saya itu Wahyu Sihombing. Jamaluddin Malik? Enggak. Itu enggak? Jamaluddin Malik itu kan entrepreneur. Oh. Dia punya perusahaan namanya Persari. Persari. Usmar itu mendirikan Perfini. Perfini itu terkenal karena karya-karyanya artistik. Persari itu adalah komersial. Ya. Persari itu lebih komersial. Bersaing dua orang Pak ya? Enggak juga? Enggak juga, karena ada kekuatan lain. Kekuatan lain itu adalah orang-orang lama yang bikin film sebelum perang. Orang-orang Tionghoa, produser Tionghoa. Jadi Jamaluddin Malik ini ayahnya dari Camelia Malik, ya Pak ya? Ya. Usmar Ismail ini tokoh yang film yang luar biasa lagi. Iya, dia sastrawan. Sastrawan, menulis banyak sekali novel ya. Mempelopori teater profesional. Jamaluddin Malik dulu mempunyai kelompok sandiwara. Zaman revolusi. Apa itu namanya Pak? Menghibur pejuang-pejuang. Kayak Dardanella gitu-gitu? Belakangan sedikit. Belakangan sedikit. Dardanella itu sebelum masih masa perjuangan ya? Bukan, Dardanella itu lebih awal. Lebih awal lagi? Lebih awal. Kemudian si Jamaluddin Malik bikin sandiwara itu. Nah, ketika pindah ke Jakarta setelah pengakuan kedaulatan, dia mengembangkan itu. Jadi orang-orang sandiwaranya itu, dulu istilahnya sandiwara, itu dibawa bikin film. Dulu bukan istilahnya anak wayang ya Pak ya? Itu mungkin sebelum perang. Sebelum perang Pak? Bikin film? Ya. Film pertama beliau, Dara dan Doa? Dara dan Doa itu Usmar Ismail. Usmar Ismail. Ya. Wow, luar biasa. Pak, kenapa Bapak bilang bahwa Soekarno M. Nur itu lebih kental keaktorannya daripada Ratno Timur? Ratno Timur mungkin lebih populer, si Gua dari Hantu, dari Gua Hantu. Populer ya. Ya.
Soekarno itu aktor betul. Aktor betul. Sekarang Anda lebih gampang melihat keadaan itu. Kalau Anda tanya pada saya, Indonesia sekarang mempunyai aktor-aktor lebih bagus. Terpilih. Kalau saya boleh sebutkan nama Reza Rahadian. Oh, he is a great actor. I just interview him, Pak. Ya. Wah, luar biasa. Total, Pak. Total. Okay. Bahwa itu saya ini sedih gak bisa ke bioskop kan umur saya sekian. Bioskop lagi ditutup, Bapak. Ya sudah dibuka, tapi umur tertentu nggak bisa kan. Ngeri juga ya. Saya nggak bisa nonton Rahadian. Karena itu kan hanya di bioskop. Oh, Bapak suka banget ada Reza Rahadian? Sangat. Gila, Kami Pak. suami istri kalau ada Reza Rahadian harus nonton. 13 tahun, 4 piala citra, Pak. Bakatnya luar biasa. Yang lebih senior dari dia dikit, tapi juga bakatnya hebat. Siapa, Pak? Deddy Mizwar. Deddy Mizwar, oke. Selamat Raharjo. Selamat Raharjo. Artinya ini yang masih aktif. Yang masih aktif ya. Kalau yang tidak aktif lagi, Bapak dulu pengagum siapa sih pada saat Bapak masih muda? Di luar dua nama lagi, dua nama tadi mungkin Soekarno dan Rano. Enggak. Soekarno ya aku suka. W.D. Muhtar? W.D. Muhtar juga. Iya. Tapi begini ya, orang-orang ini tidak bisa memberi pertunjukan bagus karena yang bikin film itu sebagai barang dagangan. They don't care about mutu. Saya ingat betul Faruk ada dulu. Faruk Afero ya. Itu populer dan dia berusaha menjadi aktor yang bagus. Antagonis tapi, Pak. Nah, itu soalnya dia mau ingin jadi aktor yang bagus. I love him ya. Nah, persoalannya adalah dia nggak bisa mengembangkan itu karena produser tidak mau begitu. Misalnya dia kalau marah dia ingin menunjukkan dengan gerak tangannya apa. Itu produser menganggap itu membuang-buang film. Jadi nggak bisa berkembang. Actingnya. Nah sekarang ini yang membuat film itu orang-orang bikin film pada umumnya tentu yang bikin film cara lama masih ada. Oke. Yang baru-baru ini adalah orang yang berorientasi melihat film sebagai produk kultural, bukan sebagai barang dagangan. Sehingga ceritanya menarik, dan bisa dimainkan dengan baik. Nah orang yang diuntungkan itu adalah generasinya Reza Rahadian itu. Kalau Reza Rahadian ada di tahun 50-an, nggak bisa. Jadi ada korelasi antara tingkat peradaban pembuat film dan kesempatan para aktor, aktris, termasuk kameramen, juru lampu dan sebagainya, yang membuat sesuatu yang lebih bermutu. Pak Salim saya ingin mengatakan bahwa sekarang mutu produksi film nasional lebih baik dari zaman dulu. Iya. Kan di buku saya tulis nontonlah film Indonesia. Anda tahu dulu saya kan dulu kritikus film majalah tajam, keras sekali. Itu kalau saya kasih tiket, saya kan suka dikasih tiket untuk nonton. Saya kasih teman-teman saya, mereka bilang, maaf ya Lem, saya kasih aja sama bedinda saya. Bapak masih kan nggak? Pak Yusi Ombing pernah ngomong nonton film nasional itu menghina kecerdasan saya. Oh iya, semua kita mengalami. Karena yang bikin film itu sebagai barang dagangan. Yang penting laku ya. Yang penting laku. Gitu. Tapi dulu kan ada sutradara bagus juga ya Pak ya, Teguh Karya. Ya tidak bisa survive. Wim Umbo. Anda harus tahu, saya pernah jadi asisten Wim Umbo. Anda tahu? Saya dulu berniat mau menjadi orang film. Si tukang marah itu ya Pak ya? Wah kalau ngedirect katanya sumpah serapah luar biasa Pak. Tapi karyanya dahsyat ya Pak? Ya. Wim Umbo itu unik. Dia dari tukang dorong doli. Betul. Doli itu dari bawah betul ya? Kereta yang kamera di Dolly atasnya. Dolly track itu. Naik menjadi sutradara yang termahal. Hebat dan termahal. Pada tingkat itu dia ngajak saya jadi asisten. Saya asisten. Film yang mana Bapak asistennya? Mama. Syuting di Jakarta dan di Surabaya dan di Bali. Mama. Yang main siapa ya Pak? Rano Karno? Saya kira ada Rano Karno. Ya. Perkawinan Bapak ikut? Enggak itu. Wah itu sebelumnya. Pengantin remaja? Enggak juga. Okay. Itu kan saya pengantin remaja itu kan Tempo baru terbit. Oh Bapak sibuk di? Saya belum lagi. Itu juga menarik. Sebenarnya saya tadinya tidak menjadi redaktur film. By accident, saya menghadiri satu pemutaran film dan saya nulis. Sebenarnya yang direncanakan oleh pimpinan Tempo,
yang menjadi kritikus film itu Putu Wijaya. Oke. Tapi dalam perjalanan saya dapat kesempatan itu tanpa ribut. Nah, saya dikenal orang dan saya belajar. Luar biasa. Buku tentang film nggak ada di Jakarta. Saya beruntung saya kepala des luar negeri dan traveler koresponden majalah Tempo. Okay. So I can travel to many part of the world. Saya suka ke toko buku. Satu kali saya bujuk Oyong Pengkun. Oyong Pengkun? Pendiri Kompas. PK Oyong? PK Oyong. Oke. Dia kan bikin toko buku yang sekarang namanya Gramedia. Ya. Itu mula-mula di daerah dekat Glodok sana. Saya bujuk dia. Gajah Mada kan? Iya. Ya, oke. Om Oyong, impor dong buku-buku film. Impor. Sedihnya adalah itu diiklankan pagi di Kompas buku itu, saya sore datang udah laku. Udah laku, good. Jadi itu buku-buku saya beli di luar negeri. Dan orang nggak punya karena saya kan datang ke toko buku di Paris, saya ke toko buku di Amsterdam, di London. Kemudian ketika saya mahasiswa di Amerika, di New York. Di New York saya bukan hanya beli buku-buku film, saya juga beli koleksi film-film klasik. Yang sekarang sedihnya pula teknologi sudah berubah, barang saya itu udah kuno. Jadi harus dicari lagi di mana disimpan supaya tidak dibuang karena sekarang Anda tidak memerlukan itu lagi. Teknologi sudah begitu maju. Pak, kita jam dikit Pak. Bapak ini juga dianggap sebagai seorang pengamat, penulis tentang militer yang juga luar biasa. Bapak kan nggak pernah di TNI kan Pak? Nggak pernah. Saya belajar. Loh, saya belajar. Saya kan belajar tentang peranan politik. Tahu, Bapak belajar. Dan karya Bapak pun disertasi ya Pak, tentang militer. Tapi Bapak tuh ada passionnya nggak Pak tentang militer Pak? Karena suka gitu. Begini, setelah Gestapo, kan tentara berkuasa di Indonesia. Yang menulis tentang itu 2 tesis doktor, dua-duanya orang Australia. Harold Crouch dan siapa namanya satu lagi itu orang Jerman, warga negara Australia. Orang Indonesia tidak ada yang nulis. Tidak ada yang nulis. Saya kan suka menantang. Saya tulis. Sampai hari ini, sayalah orang Indonesia satu-satunya yang menulis tesis doktor mengenai peranan politik TNI. TNI? Ya, tentara maksudnya. Nah, untuk itu saya kan harus punya studi perbandingan. Maka saya pun mempelajari peranan politik militer di Latin Amerika, Asia Tenggara, Timur Tengah. Kan saya nggak bisa nulis cuman satu jalur sejarah TNI dari Sudirman. Nggak bisa. Saya harus bisa ada perbandingan. Meskipun disertasi saya tidak sesempurna itu. Di kemudian hari, setelah disertasi sudah terbit dalam bahasa Inggris, saya dapat kesempatan memperkaya, mengembangkan buku saya yang terakhir kan namanya diluncurkan tahun lalu apa tahun ini lupa. Nama buku itu Ini Bukan Kudeta. Ini bukan kudeta. Itu studi perbandingan saya TNI, tentara Mesir, tentara Thailand dan tentara Korea Selatan. Ini semua berkembang dari interest saya kepada keterlibatan politik militer. Dari saya menyaksikan sejak awal Orde Baru. Ya. Saya mempelajari militer. Bagaimana kemudian Orde Baru diciptakan, bagaimana kemudian tentara tidak mau disebut rezim militer, mereka ciptakan Golkar, dan Golkar itu selalu memenangkan kursi DPR. Di DPR, MPR ya, DPR, MPR. Itu kemudian saya tahu dari penelitian terus-menerus, dan kontak saya dengan perwira-perwira, mereka tuh bilang pada saya ingat betul, itu Harmoko jangan sombong Golkar menang, itu anak buah saya nginjek kaki orang, itu yang ngomong saya jenderal-jenderal. Kenapa? Jadi di belakangnya ada militer? Ya. Mereka terus terang ngomong. Kenapa mereka ngomong gitu pada saya? Alhamdulillah, saya bisa membangun citra saya bukan orang politik. Tapi cilakanya, mau menjadi orang objektif, ada beban.
Saya dituduh oleh aktivis-aktivis LSM sebagai kaki tangan intel tentara. Oh, berat loh itu. Kaki tangan intel tentara. Atau intel tentara. Mereka tidak bisa mengerti. Saya bilang begini pada mereka. Sekarang nggak ada lagi. Udah zaman. Saya bilang begini, seandainya saya meneliti pelacur, pasti saya bersahabat dengan mucikari. How do you think I can get information? Saya harus bergaul sama mereka. Sedih. Saya pernah diteriakin ada diskusi. Kamu kan intel tentara. Saya cari siapa? Saya lalu teringat Khrushchev. Khrushchev itu kan menggantikan Stalin. Uni Soviet. Dia ada satu rapat pimpinan partai, ada teriak. Khrushchev bilang, kamu di mana waktu itu? Ketika Stalin kan nggak ada yang berani. Setelah Stalin destalinisasi. Jadi ada orang yang berteriak kepada Nikita Khrushchev. Kayaknya, lu apa sih? Dia bilang, dulu kan kamu nggak berani. Zaman Stalin, di mana kamu? Sekarang kamu kan bisa teriak. Karena saya kira-kira begitu. Seperti juga saya sebenarnya mau mengatakan, kalau bukan saya, kau tahu bagaimana apa tentara itu? Karena saya meneliti tentara. Sebagian saya tulis jadi disertasi, sebagian itu kalian dengar kalau saya memberi komentar di televisi. Kalian kalau marah saja terus, Anda tahu, saya tidak mau mengajar S1 ilmu politik karena nggak bisa maju itu kuliah. Semua mahasiswa kita waktu itu menganggap tentara itu setan. Apain lu bela-belain setan kira-kira? Saya mengalami itu. Mengalami masa itu. Ya, karena sikap Bapak, opini Bapak, dan ada buku juga ya Pak? Lah iya kan disertasi dokter saya kan itu. Dan ada sejumlah buku saya kan mengenai militer. I try to be as objective as possible. Pak, cerita dong Pak tentang tadi ini bukan kudeta itu relate to 65? Iya, saya gambarkan bahwa Mesir itu kan ada pemilu. Dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini kemudian presidennya namanya siapa? Mursi, Dr. Mursi. Ya. Itu Ikhwanul Muslimin itu memberikan kesan kuat dia mau bikin Mesir menjadi seperti Iran. Itu persepsi orang di mana di Mesir. Di Mesir. Nah, mereka takut kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka desak tentara untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, itu menarik sekali karena yang didesak itu panglima tentara yang ngangkat Presiden Morsi tadi. Dan menariknya adalah ini mungkin satu-satunya jenderal di dunia yang hafal Quran. Unik. Dan dia itu puasa Senin Kamis. Ketika dia masih menjadi panglima tentara, Senin Kamis dia datang ke istana buka puasa bersama sama presiden. Tapi atas desakan publik, dia kudeta itu presiden. Dan sekarang keadaan itu masih sama, masih presidennya masih Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi. Itu Mesir. Thailand juga begitu. Pemilihan umum bebas, kacau, masyarakat pecah, kuning dan merah. Ya, mereka pecah, bunuh-bunuhan di Bangkok. Tapi akhirnya dua-duanya minta tentara mengambil alih kekuasaan. Jenderal siapa? Prajut apa siapa? Sekarang masih Perdana Menteri. Sekarang kacau lagi. Kacau lagi. Dan Thailand banyak sekali kudeta ya Pak? Sering sekali kudeta. Sudah dari tahun 32 kudeta. Kita beruntung sangat. Nah, ini saya bandingkan dengan TNI. TNI itu tidak kudeta tahun 65. Tidak kudeta? Tidak kudeta. Saya kan mengalami. Kita ketakutan kepada PKI yang tidak dibubarkan oleh Bung Karno. Malah diagung-agungkan, masih Nasakom. Jadi kita mendukung tentara mengambil alih kekuasaan. Bahwa di kemudian hari kekuasaan itu merugikan. Itu sebagian besar kesalahan kita, masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat tidak bisa mengontrol aparatnya, jangan salahkan aparat itu. Salahkan diri Anda. You cannot control your president. You nggak bisa kontrol Pak Harto. Di salah satu buku saya ceritakan
Saya debat sama Jenderal Simatupang, almarhum. Saya bilang begini, bahasa Inggris kami debat. Saya bilang, Jenderal, bagaimana dui fungsi itu? Anda tentara mengangkat Soeharto jadi presiden. After that, you could not even control him. Soeharto mengontrol kalian. Itulah. That's what you said. Ya itulah nasib dui fungsi. Tahun berapa tuh Bapak ngomong gitu? No, ya Simatupang itu meninggal tahun 90 saya kira. Is it TB Simatupang? TB Simatupang. Tahi Bonar Simatupang? Tahi Bonar Simatupang. Oke. Ada di buku saya cerita. Di buku mana sih Pak? Saya mau baca juga. Kalau nggak salah di buku itu tadi apa? Ini bukan kudeta. Oke. Ya. Kalau yang buku yang Bapak sempat dilarang itu apa Pak? Gestapo. Itu Gestapo 65. Gestapo 65. Ya itu kayak kesalahan pengertian aja. Sekarang buku itu laris. Laris? Ya. Malah dicari ya? Dicari. Saya bilang cari aja penerbit. Okay. Apa kesalahan pengertiannya apa di situ Pak? Ya yang aparat itu kan ada kata Gestapo. Oh. Sita aja semua. Iya, padahal kontennya analisa. Analisa. Udah tidak pro Gestapo. Pak, agak lompat ke sekarang. Kondisi militer Indonesia sekarang, TNI sekarang, Pak Salim bisa komen Pak? Ya begini, there is nothing anymore what you used to call the military in Indonesian politics. Not anymore. Not anymore. But itu tidak lalu berarti tidak akan ada apa-apa lagi. Kembali lagi sejarah kita, sejarah Mesir, sejarah Thailand, menunjukkan bahwa tentara masuk politik kalau sipil tidak bisa mengelola negeri itu. Selalu begitu? Selalu begitu. Kalau bisa dikelola, there is no reason? Iya. Di buku saya yang tadi saya mengutip Simatupang itu, saya juga kutip ucapan dia begini. Seandainya tahun 50-an PNI, Partai Nasional Indonesia, dan Masyumi bisa kerjasama, sebenarnya tidak perlu ada dui fungsi. Artinya tentara ini terpaksa masuk ke dalam politik. Karena kekacauan politik negeri ini. Tadi kan Thailand kan juga begitu. Mesir kan juga begitu. Jadi kalau saya pernah di DPR, awal-awal reformasi, DPR apa MPR, ditanya oleh anggota, Pak Salim, apakah tentara akan kembali lagi berkuasa? Ini mereka kan sudah meninggalkan dui fungsi. Ya. Saya bilang itu jawabannya tergantung Anda. Kalau Anda kelola negara ini dengan baik, tentara tidak perlu masuk. Tetap di barak mereka. Ya, oh you call it barak, you call it whatever. They don't involve in politics because there is no need for them. You have to understand the character of Indonesian military. Sejarah mereka sejarah keterlibatan politik. Kenapa? Tentara Indonesia itu kan membangun dirinya sendiri. Itu Bung Karno terbuka mengatakan. Mereka mencari anak buah sendiri. Mereka cari logistik sendiri. Di kemudian hari baru diakui, diintegrasikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi historically mereka punya pengalaman politik dan itu membangun self-perception diri mereka sebagai the savior of the country. If you destroy that, they will come as a savior. As a savior. Dan itu yang akan mengundang dia, bukan tentara sendiri. Rakyat akan memanggil tentara menyelamatkan negeri ini. So, berhati-hatilah kalian para politisi. Kalau kalian main-main, rakyat akan minta tentara menyelamatkan negeri itu. Tapi sekarang terjadi. Indonesia getting better ya Pak? Bagus banget. Well, I hope I cannot make this I cannot comment on that. Tapi saya harap keadaan menjadi lebih baik. Ya. Kalau tidak menjadi lebih baik, maka ya itu tadi rakyat akan capek. Terjadi apa yang disebut democratic fatigue. Democratic fatigue. Kelelahan dalam demokrasi. Maka mereka mengundang tentara. Mereka putus asa. Itu nature aja ya Pak? Nature, dan paling tidak itu sejarah Indonesia, sejarah Thailand, sejarah Mesir juga seperti itu. Jadi marilah kita belajar dari itu. As a matter of fact, buku saya itu sebenarnya pelajaran kepada orang-orang yang mau belajar. Be careful to taking care this country. So itu bisa terjadi. Pak, sekarang sibuk apa nih Pak Salim? Membaca.
Tetap membaca? Ya kalau nggak membaca apa kerja saya di rumah? Baca, menulis, baca, menulis. Menulis ya, masih? Membaca dulu. Menulis itu lebih banyak komunikasi, bertukar-tukar ide. Saya ingin menulis tentang sejarah Indonesia. Dengan pendekatan. Nah, tentang sejarah, Pak. Sejarah itu kan kadang-kadang tergantung kepada pelaku, siapa yang menulis, siapa kadang-kadang ya, Pak. Ada yang bisa, betul loh, ada yang bisa dibelok-belokkan tergantung kepentingan tertentu ya, Pak. Sejarah itu adalah sejarah dari para pemenang. Para pemenang, yes. Orang yang kalah tidak menulis sejarah. Saya mau menjadi penulis sejarah yang tidak menang, tidak kalah. Netral di tengah. Iya. Bapak menulis apa? Perang Padri? Perang Diponegoro? Itu semua saya pelajari. Sebab melihat Indonesia. Kan saya punya teori-teori yang Anda mungkin dengar kalau di TV sekarang. Keluar lewat TV. Saya itu mengatakan Indonesia itu a fragmented society. Ini bangsa baru. Mungkin kelas yang mengajarkan itu cuman kelas saya. What do you mean bangsa baru? 75 years, Pak. Ya, artinya tidak seperti yang dibayangkan orang bangsa ini sudah 1000 tahun dari Majapahit, dari ini. Enggak. Kenapa tidak? Memang ada kerajaan banyak. Sebelum kita merdeka? Ya. Tapi itu kan semua fragmented. Semua fragmented? Ya macam-macam. Tidak bersatu. Kalau bersatu, misalnya perang Makassar. Apakah kerajaan Jawa membantu Makassar? Kan tidak. Perang Padri, apakah orang Makassar bantu perang Padri? Kan tidak. Karena tidak ada konsep kita. Kita. Siapa kita ini? Nggak ada konsep itu. Konsep itu lahir oleh orang-orang Padri. Ketika perang mereka melawan adat, Belanda campur tangan membantu adat melawan orang Padri. Orang Padri mengatakan, ya, kita ini perang melawan kafir. Kita. Baru ada kita. Ada karena kita. Kita itu Islam di situ. Kita Islam melawan kafir. Oleh karena itu yang berjuang ada orang Jawa ya, Pak ya? Tunggu dulu. Konsep kita itu yang penting. Lihat hubungannya perang Padri, setelah Padri apa? Aceh, Diponegoro. Nah, ini semua Islam. Kita. Tidak lagi apa wilayah tertentu. Iya. Kemudian lihat awal abad ke-20. Sarekat Islam. Kenapa? Karena nggak ada Indonesia. Sarekat Islam. Kenapa? Itu zaman bahkan sampai terakhir ini masih ada orang ingat. Orang kalau ditanya, kamu tuh bangsa apa? Bangsa Islam. Nggak ada konsep Indonesia. Kan Indonesia juga belum hadir. Belum ada. Konsep Indonesia itu dekade kedua abad ke-20. Orang yang ikut berperan itu adalah mahasiswa-mahasiswa di Belanda. Perhimpunan Indonesia. Ada Hatta, ada siapa waktu itu. Yang di Leiden ya? Ya, Leiden itu. Kemudian itu dengan cepat berkembang karena sebuah ide yang relevan itu punya kaki sendiri. Perasaan ada dijajah Belanda di mana-mana, tapi kita ini siapa? Ketika diperkenalkan konsep Indonesia, cepat menyebar dan bersatu. Ya, artinya semua orang itu, ya kita Indonesia ya. Ya. Tentu saja it will take time. Itulah gunanya kita belajar sejarah. Karena Belanda menolak Sumpah Pemuda itu. Nggak boleh bicara Indonesia. Secara publik orang bicara mengenai Indonesia di zaman Jepang. Antara lain karena Jepang tidak mau bahasa Belanda. Larang bahasa Belanda. Nah, diberi, maka muncullah kesempatan bahasa Indonesia. Salah satu alat untuk jadi bangsa. Bahasa Indonesia. Di samping itu Bung Karno diberi kesempatan oleh Jepang dengan kecerdasan Bung Karno berkampanye mengenai Indonesia. Diberi kesempatan oleh Jepang? Ya, kalau nggak ditangkap dia. Zaman Belanda kan dia dibuang. Jadi ada proses. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan, salah satu yang mempersatukan kita, konsep itu. Luar biasa. Coba bayangkan, 17 Agustus Soekarno baca proklamasi.
Siapa yang mau percaya, mau ikut? Ternyata luar biasa. 10 November berapa ribu orang mau mati untuk konsep itu. Untuk mempertahankan itu. Ya. Luar biasa. Sekarang you bikin proklamasi apa di Indonesia? Nggak laku. Kehebatan Soekarno dan teman-temannya itu, mereka menangkap spirit itu. Mereka berani. Dan terbukti. Jadilah Indonesia. Jadi ini prosesnya itu pendek. Karena itu, saya kira di TV saya cerita. Terakhir saya bicara di TV saya jelaskan. Saya bilang Indonesia itu fragmented society. Oh, kata seorang profesor di Amerika, how could you say that? Soekarno kan berhasil. Saya bilang, untuk hal tertentu Bung Karno berhasil. Tapi sebenarnya berhasil mempersatukan kita melawan penjajah. Tapi mempersatukan di antara kita, ya nggak berhasil. Belum berhasil. Lihat aja. Bung Karno tahun 26 menulis Marxisme Nasionalisme Islam. Karena Partai Komunis kan baru dihajar oleh Belanda. Oke. Kata Bung Karno, ini karena kita tidak bersatu. Mari Islam, nasionalis, komunis bersatu. Nggak ada persoalan. Kenapa? Zaman itu tidak ada komunis internasional yang memecahkan Barat dan Timur. Seperti tahun-tahun Orde Lama. Oke. Ketika Bung Karno mempropagandakan Nasakom di tahun 50-an, 60-an, bangsa Indonesia sudah bukan bangsa Indonesia. Tahun 20-an yang ketika Bung Karno melancarkan ide itu. Kita sudah melewati hari berdarah-darah, Madiun, apa begitu, yang membuat kita sadar bahwa saya dan Anda itu berbeda. Anda dengan dia berbeda. Jadi tawaran Nasakom itu tidak menjawab tantangan. Malah akibatnya adalah Gestapo. Gestapo itu menjadi sangat tragis karena Bung Karno mempertahankan Nasakom. Konsep persatuan. Akibatnya adalah banyak orang mati. Di dalam ceramah-ceramah kuliah-kuliah saya jelaskan juga. Tragisnya Indonesia ini, elit kita tidak banyak tahu tentang sejarah Indonesia. Karena mereka berkuasa secara otoriter, maka gagasan persatuan mereka mau paksakan. Tragis. Coba Ahok sensitif terhadap masyarakat Indonesia. Dia nggak akan ngomong soal Al-Maidah. Dan itu mungkin saya kira dia nggak bermaksud jahat. Saya nggak percaya dia jahat. Tapi sebagai politikus langkahnya keliru dan provoking. Yang terprovok adalah fragmented society menjadi serius. Oke. Pak Harto, asas tunggal. Itu kan dipaksakan. Korbannya banyak. Ternyata begitu reformasi, saya anggota MPR waktu itu. Enak aja sejumlah orang datang menuntut cabut asas tunggal. Selesai aja tuh cerita. Kalau dia punya kesadaran sejarah tentang pluralisme Indonesia, itu tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk itu. Kayak Bung Karno menggunakan kekuasaannya memaksakan Nasakom. Kenapa? Mereka nggak ngerti masyarakat Indonesia. Mereka nggak ngerti. Orang seperti Simatupang yang sudah pensiun lama, itu sadar betul ucapannya itu penting. Dia bilang, saya kutip di buku itu, seandainya PNI dan Masyumi ini setelah pemilu 55 itu bisa bersatu, itu kan dua partai besar. Besar ya. Politik akan lebih stabil. Tidak perlu ada dui fungsi. Artinya Simatupang bilang, tentara tidak perlu terlibat politik. Kenapa terlibat politik? Karena kacau kan? Begitu. So, pelajaran sejarah itu penting. Jangan main-main dengan sejarah. Then you are going making trouble for the country. Kira-kira. Dan Bapak gak menulis tentang itu? Atau sudah?
saya ingin secara komprehensif. Tapi kan saya kuliahkan sudah bertahun-tahun. Ya. Dan setiap ada acara di TV dan menyentuh itu, saya ulangi lagi. Dan banyak orang, oh iya ya. Oh iya. Kita bertahun-tahun kan dibohongin. Bangsa Indonesia, Majapahit, apa begitu. Sriwijaya. Persoalannya, tampang orang Palembang sekarang dengan zaman Sriwijaya mungkin nggak berubah. Apa yang berubah? Cara mereka melihat dirinya dan cara melihat orang lain. Itu yang harus disadari. Self-perception and the way you look to other people. Ya. Kira-kira. Itu poin pentingnya, Pak. Baik, Pak Salim Said, saya tahu Bapak jadwal panjang banget, luar biasa, Pak. Saya belajar banyak dan semoga juga viewers belajar banyak. Kita berdoa Bapak tetap sehat. Makasih. Usia 77, lebih tua dari NKRI. Karena beliau tahun 43, kita merdeka tahun 45. Lahirnya tanggal 10 November. Kita juga bisa belajar banyak dari seorang tokoh yang demikian luar biasa. Kita juga sedih ya Pak Salim, gemar baca kita makin... Aduh, Bapak kan orang yang gila baca, saya juga gila baca ya Pak. Bagus. Jadi beliau mengajarkan banyak hal, bagaimana beliau bermetamorfosis, berpindah-pindah kuadran, tetapi apapun bidang yang beliau tekuni, beliau melakukan sebaik-baik usaha. Ya, pengamat militer, pengamat film, pengamat politik, ngomong apa aja, ya, Timur Tengah, yang menguasai. Jadi saya tahu betul di balik itu Pak, bagaimana bisa? Karena beliau selalu membaca, selalu belajar. Begitu ya Pak? Ya. Salim, ya? Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita, terutama para millennials. Saya kaget Pak Salim karena yang menonton channel saya ini adalah banyak para millennials. Jadi generasi muda yang melakukan lompatan, barangkali mereka tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh para pendahulu ini, para tokoh-tokoh bangsa ya di zaman mereka sekarang ya. Selamat menikmati dan saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan tokoh-tokoh hebat lainnya. Terima kasih.